teman-teman, selamat datang di Suara Nusantara, ruang ngobrol santai tempat kita berbagi cerita, ide, dan mimpi tentang Indonesia. Nah, di sini kita nggak cuma ngobrolin tentang masalah, tapi juga ngebayangin solusi dan langkah kecil kita yang bisa bikin negeri ini makin berwarna. Nah, temen kita yang ngobrol sampai beberapa menit ke depan. Nah, podcast kita kali ini dihadiri oleh beberapa narasumber yang sangat luar biasa. Ada Dr. Roro dari bidang akademisi, ada Ibu Audi dari ASN, ada Bapak Sihol Marito sebagai generasi muda, dan Halo. ada Pak Asrul sebagai aktivis sosial nih. Nah, tema kita kali ini mengangkat tentang visualisasi bangsa ya. Nah, langsung aja nih teman-teman kita tanya ke narasumber yang pertama ya, Dokter Roro ya. Menurut Ibu Dokter nih, apa sih makna visualisasi bangsa? Silakan, Dok. Visualisasi bangsa sendiri itu gambaran bersama tentang masa depan Indonesia. Jadi visualisasinya nanti pencapaian kolektif bersama. Intinya seperti itu. Itu aja, Dok ya, maknanya ya. Iya. Ya, kita ke narasumber kedua nih dari Bu Audi ya, pandangannya sebagai aparatur sipil negara. Gimana pandangannya Bu tentang makna visualisasi bangsa? Kalau dalam pemerintahan itu sendiri, visualisasi bangsa diartikan ke dalam kebijakan. Tidak hanya diartikan ke dalam kebijakan saja. Visualisasi bangsa juga diartikan ke dalam program kerja dan pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi tentang kebijakannya ya. Kebijakan, pelayanan publik, dan lain-lain. Nah, sekarang kita dengar dari pandangan generasi muda nih. Sebagai generasi Z, Bapak Sihol, gimana pandangannya tentang makna visualisasi bangsa? Kalau bagi kami generasi muda, visualisasi bangsa merupakan harapan akan Indonesia yang adil, maju dan inklusif, di mana semua anak bangsa punya kesempatan yang sama. Mungkin itu saja dari saya. Iya, mempunyai kesempatan yang sama, jadi tidak ada yang dibeda-bedakan ya, Bapak Sihol ya. Iya. Lanjut nih, Iya, kita benar ke sekali. narasumber keempat, Bapak Asrul sebagai aktivis sosial. Gimana pandangannya tentang makna visualisasi bangsa? Silakan Pak Asrul. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi bagi kami visualisasi bangsa itu sendiri itu berarti kehidupan yang aman, sejahtera dan bermartabat dengan hukum yang ditegakkan secara adil. Sejahtera, Ya, bermartabat dan betul. Sejahtera, bermartabat dan hukum ditegakkan secara adil ya. Iya. Iya, Ibu. Udah mendengar tadi ya beberapa pandangan makna dari visualisasi. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ke Ibu Dokter lagi nih sebagai sebagai akademisi. Apakah visualisasi bangsa itu hanya tanggung jawab pemerintah? Menurut Ibu? Menurut saya, setiap warga negara itu memiliki tugas dan kewajiban untuk visualisasi bangsa ke depannya. Jadi banyak nih tantangannya nih untuk visualisasi ke depan nih, karena penerapannya, karena setiap manusia itu kan punya pemikirannya masing-masing ya. Jadi perbedaan pendapat itu nantinya mungkin akan menjadi kesulitannya menyamakan konsep untuk penerapannya itu nanti agak sulitnya mungkin di situ tuh nanti nilai-nilai tentang kesulitan tentang visualisasi ke depannya mau jadi apa negara kita ke depannya tuh. Jadi bukan hanya tanggung jawab di situ. Iya, pastinya setiap warga negara punya kewajiban untuk gimana nih negara kita nanti ke depannya gitu kan, mau jadi apa, mau seperti apa.
Padahal kita kan mau apa tuh? Rencananya mau jadi Indonesia emas ya. Iya, Indonesia emas. Nah, kita bersama. Harapan kita bersama. harapan kita bersama. Semoga bukan hanya sekedar harapan ya, Bu ya. Ya, harusnya itu udah cita-cita bersama ya. Cuma nanti penerapannya itu yang mungkin akan jadi kesulitan tersendiri. Iya, kita ke narasumber kedua, Ibu Audi. Ya, sama pertanyaannya tadi ke narasumber pertama. Apakah visualisasi bangsa itu hanya tanggung jawab pemerintah? Menurut Ibu, bagaimana? Ya, seperti yang Bu Dokter sampaikan tadi, kalau visualisasi bangsa itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Saya sendiri pun sebagai ASN dituntut menjadi contoh integritas dan profesionalisme. Karena seperti yang kita ketahui dari sudut pandang masyarakat, kita ini sebagai ASN itu merupakan perwakilan negara. Betul ya. Gimana Pak Sihol, setuju nggak dengan argumen dari Ibu Audi? Bapak Sihol langsung aja Kalau gimana? menurut Pokoknya. Kalau menurut saya selaku anak muda yang setuju sih, karena anak muda juga bisa berperan lewat pendidikan, inovasi, dan juga media sosial dengan menyebarkan nilai positif dan persatuan. Itu mungkin akan membantu. Keren banget ya, ini Pak Sihol ya. Lanjut, gimana tanggapannya Pak Asrul nih sebagai aktivis sosial? Apakah visualisasi bangsa ini hanya dilakukan oleh pemerintah atau bagaimana menurut Bapak? Visualisasi bangsa ini adalah peran bagi seluruh masyarakat, jadi tidak hanya bagi untuk pemerintah. Nah, masyarakat juga punya peran besar, yaitu melalui gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, kita udah mendengar tadi makna dan siapa yang harusnya bertanggung jawab mengenai visualisasi bangsa ini. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, dalam praktiknya, kira-kira tantangan apa aja sih yang paling sering dihadapi? Menurut pandangan narasumber pertama, Bu Dokter, gimana? Apa sih menurut Bu Dokter tantangan yang paling sering dihadapi saat ini? Tantangannya tadi Kak, karena setiap manusia itu memiliki pandangan yang berbeda. Nah, disitulah tantangannya Kak. Jadi karena Indonesia ini kan mempunyai latar belakang bersatu karena perbedaan. Jadi dari situ kita bisa melihat nih, dari awal terbentuknya Indonesia saja kita sudah disatukan dengan berbagai macam perbedaan. Tapi tetap juga kita jadi negara yang bersatu, ya kan? Nah, disitulah berarti kan sebenarnya ke depan itu mau mencapai Indonesia emas itu sangat bisa gitu. Jadi kita berpositif thinking, ya kan? Tapi tetap menjaga netralitas sehingga tidak berpihak kepada siapapun atau menganut kepentingan ke siapa gitu. Jadi kita tetap netral, tidak memandang sebagai negatif untuk visi-visi ke depan. Begitu Kak Dian. Jadi tantangannya perbedaannya, adanya banyak Perbedaan. Kalau menurut Ibu Audi sendiri bagaimana, Bu? Tantangan Kalau di apa? dalam pemerintahan atau di birokrasi, tantangan yang dihadapi itu tentu saja perubahan budaya kerja. Karena setiap aspek itu pasti berubah, proses kerjanya, pengaturan kerjanya seperti apa, dan juga peningkatan kualitas program pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oke, jadi ini ya yang jadi hambatan tadi itu adanya perubahan budaya ya, budaya kerja. Oke, selanjutnya Bapak Sihol gimana nih? Kira-kira tantangan apa sih yang paling sering dihadapi Pak Sihol? Silakan. Mungkin karena kurangnya kesadaran mungkin dan sikap apatis juga kan jadi hambatan, terutama di kalangan anak muda.
Iya ya. Ragam Apalagi apalagi sekarang gen-gen ini ya, gen-gen itulah ya, yang gen-gen. kebanyakan sebodoh lah atau apalah, pokoknya sikap-sikap apatis ya, yang kayak nggak mau tahu, tuh kan. Iya, Hmm. benar sekali. Kalau menurut ini Pak Asrul gimana Pak Asrul? Apa tantangan yang paling sering dihadapi saat ini? Ya baik, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa tantangan itu seperti yang dijelaskan Ibu Roro tadi, bahwa antara lain yaitu perbedaan pendapat, pandangan. Tapi pada intinya itu kita tetap memiliki tujuan yang sama. Jadi menurut kami kayaknya itu sih yang menjadi tantangan terbesar. Oke. Iya. Jadi udah lengkap tadi ya, udah diketahui maknanya, siapa yang berperan dan tantangan apa nih yang saat ini kira-kira akan dihadapi. Nah, sebagai penutup nih untuk teman-teman narasumber, ada nggak ya satu kalimat harapan tentang visualisasi bangsa dari pandangan beberapa narasumber nih? Oke, dari Dr. Roro dulu gimana? Satu kalimat harapan. Satu kalimat harapan, bangsa yang kuat lahir dari visi misi yang jelas. Oke, Jadi mantap banget. untuk Ibu Audi gimana? Satu kalimat Bu Audi. Harapan saya visualisasi bangsa ini harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang jujur dan berkualitas. Oke, Pak Sihol gimana Pak? Harapannya mungkin Indonesia yang memberi ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Mungkin itu sangat membantu. Oke, kalau Pak Asrul, silakan Pak. Harapannya? Bangsa akan maju jika masyarakatnya bersatu dan saling peduli. Ya, kayaknya seperti itu. Satu kalimat dengan harapan yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Kita mendengarnya. Saya kira itu aja sih, sampai di sini aja sih podcast visualisasi bangsa bersama narasumber-narasumber hebat ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih banget untuk para narasumber atas pandangannya yang sangat-sangat inspiratif. Semoga podcast ini mendorong kita semua untuk ikut berkontribusi membangun bangsa yang dimulai dari diri sendiri. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di podcast Suara Nusantara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.